iseng karena terpengaruh YouTuber, katanya gampang. Saya coba bikin. Kalau bikinnya sedikit mungkin nggak terasa, kalau bikinnya banyak dapur saya jadi seperti kapal pecah. Nah, hasilnya begini. Enak, persis tahu di Indonesia. Ayu Petri dan Guys, kirain saya nggak mau bikin video memasak lagi karena rumah saya sudah kosong, saya sudah siap-siap packing mau pindah. Tapi ternyata semalam saya nemu kedelai seperti ini, 4 kilo. Jadi saya rendam semalaman dan pagi-pagi tadi saya lihat ternyata banyak sekali, jadi 9 kilo kedelai yang sebelum direndam cuma 4 kilo sekarang jadi 9 kilo. Dan ini pertama kalinya seumur hidup saya bikin susu kedelai. Kemudian dari situ saya bikin tahu, saya bikin tempe gembus, kemudian yang terakhir adalah tempe. Kita lihat saja bagaimana, kemungkinan ada satu atau beberapa atau malah semuanya yang akan gagal. Sisa ampasnya ini bisa dibikin tempe gembus atau menjes kalau orang Surabaya bilangnya. Kita biarkan saja semalaman sampai kering, besok kita bikin. Banyak banget. Sediakan panci yang cukup besar tentu saja ya, biar nanti nggak tumpah kemana-mana. Ini tadi ada 3 liter. Jadi susu kedelai yang sudah jadi dari kulkas itu ya teman-teman bisa juga dibikin tahu. Katanya sih begitu, tapi berhubung saya ini tadi bikin sendiri, memerah sendiri, ini yang akan kita masukkan lagi ke dalam panci. Bismillah, semoga jadi. Ini percobaan pertama. Katanya harus diaduk-aduk karena kalau enggak nanti kan sebagian susunya menempel di dasar gitu. Sekarang ini sudah hampir mendidih ya, gelembung kecil-kecil sudah mulai timbul. Kita matikan api. Kita masukkan setengah dari air lemon yang sudah kita siapkan. Langsung aduk-aduk. Kok nggak bereaksi ya? Tambah sedikit. Saya takut jangan-jangan nanti terlalu asam kebanyakan lemon gitu. Tapi kok nggak ada reaksi? Sudah seharian bikin, ini nanti jangan-jangan gagal. Nah, sekarang saya panaskan. Saya tambahkan lagi lemonnya, mulai timbul ya sedikit gitu, bergerindil. Coba tambah lemon lagi.
Mungkin tadi kurang panas teman-teman. Ini sudah timbul nih teman-teman, mulai mengental. Berarti tadi saya kurang kasih lemonnya. Tambah lagi. Wow, banyak banget. Kayaknya sudah cukup. Kita matikan apinya aja ya. Udah matiin. Kita tutup selama 15 menit. Kita lihat guys. Katanya kalau airnya sudah bening, nah bening berarti sudah jadi. Kalau masih berwarna seperti susu, berarti kita harus menambahkan lemon lagi, katanya begitu. Ini tadi saya nggak pakai takaran ya, tapi teman-teman bisa lihat takaran pastinya ada di deskripsi. Ini kayaknya sudah bagus teman-teman. Teman-teman bisa pakai apapun yang mungkin berlubang di bawah gitu, biar airnya akan keluar. Contoh saja ya, saringan. Kalau punya yang besar itu bisa dipakai. Atau kalau mau beli cetakan tahu, kalau mau. Yang penting harus dialasi dengan kain yang bersih ya. Terus jangan lupa di bawahnya juga ada wadah untuk menampung air. Kita sendokkan saja. Udah mirip tahu ya guys. Pisahkan dari airnya. Nah tuh kan banyak airnya di bawah. Saya buang dulu. Ini panas banget. Kita ganti saja. Saya ganti pakai panci ini. Jadi bagian dasar saringan nggak menyentuh panci, lebih gampang. Nanti bentuknya agak beda ya, nggak masalah. Panas banget. Pakai ulekan saja, ditekan-tekan biar makin padat. Kalau sudah, kita tutup seperti ini. Kita kasih beban berat di atasnya. Campurkan es batu ke dalam air ini, makin dingin makin bagus. Tambahkan air biar sampai terendam. Oke, kita diamkan di situ selama beberapa menit. Ya, 5 sampai 10 menit lah. Bentuknya seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat pinggirnya tadi kurang ditekan karena saya taruh botol di tengah-tengah, kelihatan ini ya, persegi bujur sangkar botolnya. Yang di pinggir ini kurang ditekan. Jadi kalau teman-teman mau praktek sendiri di rumah harus cari beban yang bisa ditaruh di permukaannya ini semua. Jadi yang pinggir biar padat juga. Mau ngiris sayang karena hasil jerih payah sendiri jadi sayang. Nah, hasilnya begini. Enak, persis tahu di Indonesia. Masih ada sekian banyaknya kedelai, ini semuanya akan saya ubah jadi tempe. Ini setelah saya rendam semalaman, saya cuci. Dan kalau biasanya orang bikin tempe itu kan harus dikuliti dulu satu-satu gitu. Saya lihat di beberapa video di YouTube nggak usah karena akan membuang waktu lama banget kan. Ini sudah saya cuci bersih, sekarang saya isi lagi dengan air sampai kira-kira 3 cm di atas permukaan kedelainya. Cukup lah. Oke, kita didihkan dulu. Lalu nanti kita kecilkan apinya. Sambil menunggu kedelai masak, kita siapin dulu plastiknya, atau kalau punya daun ya bisa pakai daun pisang. Saya nggak punya, saya pakai plastik ziplock. Kita lubangi dengan jarum atau dengan ini tusuk gigi. Beri interval kira-kira 2-3 cm. Jadi nanti tempenya bisa bernapas gitu ya.
kayak orang butuh bernapas. Ini dibuang ya teman-teman. Sudah mulai mendidih. Kedelai kita sudah benar-benar mendidih. Ini kecilkan apinya. Kita tutup tapi dimiringkan, dibuka sedikit begini. Kita masak sampai sekitar 45 menit. Setelah 45 menit, kedelai kita sudah siap. Sekarang kita tiriskan. Sejujurnya nggak segampang seperti yang kelihatan di YouTube. Mana panas lagi. Oke, sekarang kita siapkan nampan loyang yang lebar untuk meniriskan kedelai kita biar kering. Kalau saya ya, kalau ada mendingan beli saja. Ini kemarin iseng karena terpengaruh YouTuber, katanya gampang-gampang. Saya coba bikin. Kalau bikinnya sedikit mungkin nggak terasa. Kalau bikinnya banyak, kita diamkan kedelai ini sampai suhunya turun lebih rendah daripada suhu tubuh kita, jadi sekitar 35 derajat Celcius. Kan kita pegang begini, kemudian kita pegang kedelainya. Oh, ini masih lebih panas kedelainya, gitu aja sih. Kalau kedelainya sudah dingin, kita pindah ke wadah yang cukup besar. Kita tuangkan cuka. Ini saya pakai 10%, nggak tahu kalau cuka di Indonesia berapa persen. Ini 10%. Kemudian kita tambahkan raginya. Oke, sekarang kita bisa bungkus. Tinggal kita masukkan saja. Udah malam, saya harus bikin makan malam. Nah, kira-kira beginilah ya teman-teman, mungkin. Saya tutup dengan kain biar agak hangat karena sekarang dingin. Lalu saya simpan di dalam oven, tapi hanya saya nyalakan lampunya saja. Jadi ovennya jangan dinyalakan. Besok kita ambil. Guys, ini udah 12 jam. Kita lihat kondisi tempe kita bagaimana. Mungkin nggak jadi. Kondisinya masih sama saja seperti semalam. Nggak tahu lah guys, ini nanti jadi atau enggak. Kita tunggu nanti malam, kita lihat lagi ya. Hari kedua guys, sekarang masih pagi jam 7. Semalam saya khawatir banget karena ini ayamnya lagi rapat di atas, jadi saya bisik-bisik. Semalam saya khawatir karena sebelum tidur saya lihat itu kedelai saya masih utuh semua, jadi saya tutup dengan dengan kain bersih gitu. Dan sekarang kita buka, lihat hasilnya. Guys, ini kalau dipegang anget banget. Katanya kalau suhunya terasa hangat berarti proses fermentasinya berhasil. Atas ini sudah mulai kelihatan ya putih-putih, mulai menyatu tempenya.
makin ke bawah kayaknya makin belum jadi gitu. Mungkin butuh waktu juga karena yang atas kan dekat dengan lampu oven. Kalau di Indonesia mungkin malah nggak perlu lampu ya, karena kan suhu udara selalu panas di sana. Katanya kalau sudah panas begini nggak perlu lagi diberi selimut karena bakterinya sudah mulai berkembang, sudah bisa fermentasi sendiri tanpa bantuan alat tambahan. Nggak perlu lampu, nggak perlu kain lagi. Oke guys, ini sudah sekitar berapa ya? 36 jam dari pertama bikin kemarin. Karena pertama kali bikin saya nggak tahu ya, tadi konsultasi dulu ke kakak saya yang nomor 1, ternyata udah kelamaan gitu, harus segera dikeluarkan dari inkubator, yaitu di oven saya. Ini terlalu masak jadinya sudah kehitaman, tapi masih bisa dimakan. Untuk yang suka tempe busuk ya seperti saya, ini bisa dibikin botok, enak banget. Nah yang ini masih bagus, nanti cepet-cepet aja dimasukkan freezer, bisa tahan 10 bulan katanya begitu. Kalau di kulkas cuma tahan seminggu, tapi di kulkas juga nggak boleh ditumpuk-tumpuk. Ini masih bagus ya. Ya bisa dibilang sukses nggak sukses yang ini ya, tapi nggak apa-apa, masih dimakan. Yang ini kayaknya nggak jadi guys, mungkin karena lokasinya terlalu jauh dari lampu kali ya. Nggak tahu lah, nanti saya tunggu sampai 48 jam alias 2 hari nanti malam. Katanya kalau setelah itu nanti nggak sehat untuk dimakan, katanya begitu ya. Kalau nggak jadi setelah 48 jam kita ya terpaksa harus buang saja. Tapi ini masih bagus sih, nggak hitam-hitam gitu. Lumayan teman-teman, jadi segini banyaknya. Masih ada lagi di dalam tadi yang belum jadi kan, ada 5 bungkus. Ya lumayan lah teman-teman, sebagai percobaan pertama gitu ya. Yang ini ampas kedelai dari kemarin, kita mau bikin tempe gembus. Sekarang kita harus mengukus ini selama 15 menit. Untuk kukusannya saya pakai panci biasa, kemudian saya taruh saringan di atasnya. Kita tutup, kukus selama 15 menit, jangan lama-lama, katanya begitu ya, karena ini juga pertama kalinya saya bikin. Ampas yang sudah kita kukus tadi kita taruh di sini. Nah, ini tujuannya biar cepat kering dan dingin. Kemudian ini ragi yang saya pakai, mereknya begini, kelihatan nggak sih? Ragi tempe. Saya kira-kira saja, nggak pakai takaran. Nah sebenarnya bahannya simple banget, cuma ampas tahu, ampas kedelai dengan apa tadi, dengan ragi, udah gitu. Oke, setelah selesai kita bungkus. Langkahnya sama seperti tempe kemarin ya, kita tusuk-tusuk plastiknya persis lah. Saya simpan di dalam lemari seperti ini karena dingin. Saya tutup pakai kain bersih. Kita tunggu nanti 12 jam, kita lihat hasilnya. Nah ini panas ya, jadi sudah nggak perlu lagi kainnya saya buka. Kondisinya seperti ini, belum menyatu dan juga belum kelihatan jamurnya putih-putih gitu, tapi ini kelihatan agak basah. Berarti kemarin ketika saya pack, saya bungkus, ini belum benar-benar kering ya. Kalau bisa dikeringkan.
Ini yang bawah belum panas, jadi saya tutup lagi. Beda tempat ya. Ini tempe gembus saya setelah 48 jam, 2 hari 2 malam, ternyata tidak bisa jadi. Ini gagal, nggak bisa menyatu gitu ya teman-teman, padahal saya sudah pakai ragi yang sama seperti tempe kemarin. Tempenya jadi, tempe gembusnya enggak, dan baunya tuh busuk banget. Kalau menurut saya sih karena suhu udara yang terlalu dingin itu, jadi nggak bisa. Kalau untuk tempe kan kemarin saya masukkan ke oven, terus saya nyalakan lampunya. Kalau yang ini enggak, saya taruh di lemari biasa karena oven saya nggak muat bikin segitu banyak, dan ternyata tempenya jadi semua, tapi tempe gembusnya enggak. Pelajaran buat saya mungkin ya, untuk suhu udara yang terlalu dingin sebaiknya nggak usah bikin, atau harus pakai oven, harus pakai tempat khusus sebagai inkubatornya. Kalau di Indonesia sih enggak ya, karena cuacanya di sana sudah cukup panas, jadi di dalam lemari juga sudah bisa. Kalau di sini agak beda gitu. Jadi akhirnya setelah lebih dari 2 hari semuanya masakan serba kedelai saya selesai. Tapi kalau ditanya is it worth it, saya mendingan beli aja. Ya ampun, beneran guys, sudah capek, masih deg-degan, nanti jadi nggak begitu. Jadi ya hasilnya masih lebih bagus kalau orang yang sudah biasa bikin, iya kan. Tapi ya lumayan lah, namanya juga percobaan pertama. Untuk teman-teman yang mungkin berminat mencoba tapi belum tahu caranya, bisa dilihat di video ini. Kalaupun tidak, ya bisa untuk pengetahuan saja. Ternyata pekerjaan penjual tempe dan tahu itu berat banget. Salut.